Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan kita yang selanjutnya yang membahas tentang pembangunan dan pemeliharaan jalan rel. Baik, untuk pembangunan jalan rel baru dilakukan berdasarkan hasil perencanaan dan perancangan yang menghasilkan gambar teknik dan spesifikasi teknisnya. Konstruksi yang dilakukan di mana bahan dibawa ke lokasi dan dibangun atau dipasang untuk membentuk sepur atau trek. Kemudian untuk pemasangan balas itu tidak dipasang di awal karena ada kemungkinan terjadinya settlement. Untuk pembangunan itu dimulai dari badan jalan dan tanah dasar, kemudian dilanjutkan ke struktur atas, bantalan, rel, penambat, kemudian setelah beberapa waktu struktur atas diangkat, kemudian bahan balas disebarkan di bawah struktur bagian atas, kemudian dipadatkan. Tahap pertama, pembangunan badan jalan, rel, dan tanah dasar dilakukan setelah pemantapan dan penetapan alinemen di atas tanah. Untuk pekerjaan tanah ini bisa berupa pekerjaan galian, pekerjaan timbunan, maupun pekerjaan tanah aslinya, di mana ketinggian rencana dan topografinya perlu kita perhatikan. Pekerjaan yang dilakukan di sini selain pembentukan badan jalan dan tanah dasar, yaitu pembersihan medan. Kemudian dilakukan pekerjaan tanah dan pemeriksaan tanah dasar. Pada pembersihan medan, di sini dilakukan pembersihan dengan membuang tanaman-tanaman yang mungkin berada di lokasi pembangunan, kemudian dilakukan hingga kedalaman minimum 50 cm di bawah elevasi tanah dasar final untuk menghindari pembusukan tanahnya. Nah, untuk pekerjaan tanah, di sini ketinggian timbunan minimum dipasang pada jarak 60 cm di atas tinggi muka air banjir maksimum. Kemudian dipasang patok di sini, patok-patok dan tali setiap 30 meter. Pada saat pekerjaan tanah hampir selesai, dipasang patok ketinggian sepanjang lokasi sumbu jalan rel dengan interval 20 meter. Kemudian pekerjaan tanah ini setelah tanah digelar, dilakukan pemadatan untuk meningkatkan stabilitas tanah dasar, kemudian untuk mengurangi risiko penurunan dan meningkatkan kepadatan tanahnya. Pada pemeriksaan tanah dasar, di sini dilakukan pemeriksaan ketinggian permukaan tanah dasar yang dilakukan dengan alat ukur ketinggian. Nah, ketinggian atau elevasi tanah yang dihamparkan itu tidak boleh menyimpang sebesar 25 mm. Jadi batas penyimpangan itu adalah 25 mm dari tinggi rencana dalam gambar teknik atau sekitar hanya 2,5 cm. Kemudian pada tahap kedua dilakukan pembangunan struktur bagian atas. Nah, pembangunan struktur bagian atas ini dapat dilakukan dengan 3 macam metode. Metode yang pertama adalah slide method, di mana pembangunan jalur ganda yang merupakan pengembangan jalur tunggal. Di sini bahan diangkut dengan kereta yang disebut sebagai tramline. Kemudian jika tidak ada existing track, itu dapat digunakan sepur sementara atau jalan paralel jalur rel. Metode yang kedua yaitu telescopic method, di mana pengangkutan bahan
menggunakan jalur trek yang sama dengan trek yang baru selesai dibangun. Jadi dilakukan pada trek yang sama. Kemudian struktur bagian atas dipasang pada arah depan trek yang baru selesai dibangun menuju titik tujuan. Dilakukan gerakan berupa gerakan maju seperti memindahkan teleskop untuk memungkinkan pengamatan menjadi lebih fokus. Cara yang ketiga yaitu dengan American Method. Pertama kali ini dikembangkan di Amerika sehingga disebut American Method. Kemudian caranya adalah rel dipasang di bantalan menggunakan sistem penambat rel di tempat perakitan atau dilakukan di bengkel perakitan. Struktur atas yang telah dirakit kemudian diangkut ke lokasi dan dipasang dengan alat berat yang disebut track laying machine. Nah, setelah tahap kedua pembangunan struktur atas, baru dilakukan pembangunan balas yang dilakukan dengan dua cara, yaitu balas diangkut dengan kereta pengangkut ke tempat tujuan, lalu dituang ke lokasi pada interval tertentu dalam bentuk tumpukan-tumpukan balas, yang dimana penyebaran dan pemadatan dilakukan dengan skop dan lain sebagainya. Cara yang kedua adalah penyebaran balas yang dilakukan dengan kereta balas atau ballast train. Sewaktu kereta berjalan dengan kecepatan tertentu, bahan balas keluar melalui pintu yang ada di lantai kereta balas dan disebarkan secara merata pada sepur yang dibangun. Untuk menghindari terjadinya kantong balas, di sini sebelum struktur atas diletakkan dan diberi beban, balas dituangkan di atas tanah dasar dengan ketebalan 6-8 inci. Nah, itu dia untuk pembangunan yang ada 3 tahap, yaitu tahap pekerjaan tanah dan badan jalan rel, yang kedua adalah struktur atas dan pekerjaan balas ya. Kemudian setelah kita memiliki konstruksi jalan rel yang sudah terbangun, beberapa waktu kemudian akan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kualitas lalu lintas kereta api agar aman, nyaman, lancar, dan umur komponen dan jalan dan kendaraannya bisa lebih panjang dan biaya operasi kendaraannya bisa rendah. Kerusakan disebabkan adanya beban terus-menerus dan keretan kereta api serta keadaan cuaca, sehingga kita tetap harus melakukan pemeliharaan yang terdiri dari 2 jenis, yaitu jenis pemeliharaan rutin maupun yang kedua adalah jenis pemeliharaan khusus. Pemeliharaan dilakukan dengan menggunakan alat sederhana atau alat berat sesuai dengan kapasitas pemeliharaan yang akan dilakukan. Pemeliharaan rutin merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara temporary atau secara berkala maksud saya. Jenisnya ada 2, bisa dilakukan secara harian maupun dilakukan secara berkala. Nah, apa saja yang termasuk pemeliharaan rutin? Pemeliharaan rutin contohnya adalah membetulkan bagian-bagian jalan rel yang rusak, cacat, dan lain sebagainya pada bagian alinyemen, sepur, komponen struktur jalan rel, permukaan kepala rel, wesel, persilangan dengan jalan raya, jembatan, gorong-gorong, drainase, maupun terowongan. Pemeliharaan harian ini dilakukan setiap hari, di mana dilakukan oleh pekerja sepanjang tahun. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah pekerja yang tergabung dalam regu pemeliharaan harian ini dikepalai oleh kepala regu. Kemudian, pekerjaan dibagi menjadi beberapa bagian, di mana satu petak jalan ini sepanjang 6 km. Tiap regu bertanggung jawab pada satu petak. Jadi setiap regu ini bertanggung jawab pada 6 km jalan rel. Pemeliharaan harian ini meliputi yang pertama pemeriksaan harian, yang kedua adalah pengetatan baut-baut yang kendor, kemudian pengetatan komponen struktur penambat, kemudian pembersihan celah jalur
flange pada wesel, persilangan dan sebagainya. Kemudian pemberian pelumas pada balok gelincir wesel. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan berkala, dilakukan misalnya 2 kali setahun, atau 6 bulan sekali, atau 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, dan lain sebagainya. Dilakukan dalam interval waktu tertentu. Contoh kegiatan dilakukan pada pemeliharaan berkala adalah pengontrolan dan evaluasi menyeluruh terhadap lebar sepul dan alinyemen, kemudian pengontrolan dan evaluasi menyeluruh terhadap kedudukan dan dimensi rel. Yang terakhir adalah pengontrolan dan evaluasi menyeluruh terhadap wesel dan persilangan. Nah, setelah kegiatan di atas, dievaluasi apakah perlu perbaikan atau perlu penggantian komponen-komponen jalan rel. Nah, contoh pemeliharaan rutik yang ada di Indonesia, di sini ada pekerjaan yang dibagi menjadi 3, pekerjaan A, pekerjaan B, dan pekerjaan C. Pekerjaan A dilakukan setiap jangka waktu setengah bulan. Contohnya, pelurusan dan pengangkatan sepur, pengangkatan baut yang kendor, pengangkatan baut yang kendor, tarpon, paku rel, pemadatan balas, pengontrolan dan perbaikan lengkung, pengontrolan lebar sepul, peninggian rel, pelebaran sepur, perbaikan wesel, dan pemeriksaan badan jalan rel. Untuk pekerjaan B, yaitu pekerjaan membersihkan badan jalan untuk kedua kalinya, tapi dilakukan hanya jika perlu. Pekerjaan C itu adalah pekerjaan yang tidak termasuk pada pekerjaan A dan pekerjaan B. Contohnya pembersihan sekokan, penggantian bantalan, perbaikan cacat, spur, dan perbaikan pagar, dan lain sebagainya. Pembelian jalan rel yang dilakukan oleh Japanese National Railways di sini contohnya dilakukan oleh tenaga manusia, di mana dibagi juga menjadi beberapa regu. Satu regu bisa terdiri dari 5-15 orang, di mana satu regunya bertanggung jawab atas 5-10 km jalan rel. Nah, di sini kinerja Japan National Railways atau JNR ini dibagi menjadi 3 operasi. Operasi A, operasi B, dan operasi C. Operasi A membetulkan bagian yang atau mengganti bagian yang rusak, memadatkan bagian-bagian yang mulai gembur tiap tahun, kemudian operasi B untuk leveling, dan penyetraan sambungan rel. Operasi C ini adalah pemeliharaan atau berkala skala kecil tanpa jadwal berkala atau isi detail. Nah, selanjutnya ada namanya pemeliharaan khusus yang dilakukan ketika diperlukan. Apabila kita ada kebutuhan yang mendesak. Contohnya, kereta api anjlok, kecelakaan kereta api, kemudian kerusakan rel atau bantalan yang disebabkan oleh keausan atau koyakan yang berlebihan sehingga sangat perlu untuk diganti. Nah, di sini ada beberapa alat yang dilakukan oleh pada pembangunan dan pemeliharaan. Ya, di sini adalah jenis alat beratnya. Di sini adalah laning, lifting, damping dilakukan dengan multiple tie temper atau plain track. Kemudian ada MTT, force switch, plain track dan crossing, balas regulator, clips consolidator mesin, flashbed welding, balas cleaner, dan lain sebagainya. Ya, masing-masing memiliki kegunaan ya sendiri-sendiri. Nah, tugas kalian adalah di sini kalian terbagi menjadi kelompok-kelompok ya, tugas besar itu. Nah, coba untuk misalnya kelompok ganjil ini kalian cari gambar ya. Gambar alat berat nomor 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 jenis alat berat. Coba di browsing ya, ditaruh di Microsoft Word, misalnya MTT. Gambarnya seperti ini. Balas regulator, gambarnya seperti ini. Flashbed welding mesin, gambarnya seperti ini. Balas regulating dan distributing mesin, gambarnya seperti ini. Dibuat dalam satu file Microsoft Word, kemudian di-upload di Elita untuk penugasannya. Nah, untuk kelompok genap, kalian bisa mencari gambar
alat berat untuk nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8, dan nomor 10. Nah, sekian materi tentang pembangunan dan pemeliharaan yang telah kita pelajari bersama, di mana bagian pembangunan di sini terdiri dari pembangunan badan jalan dan tanah dasar, kemudian pembangunan dari struktur atas, dan yang ketiga adalah pembangunan balas. Kemudian untuk pemeliharaan terdiri dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan juga pemeliharaan khusus. Masing-masing memiliki kegiatannya sendiri-sendiri. Bagaimana pemeliharaan rutin, bagaimana pemeliharaan berkala tersebut, dan bagaimana pemeliharaan khusus. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup pertemuan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.